Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Juga kepada penonton semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran untuk semua urusan. Kembali lagi ketemu sama kami, saya Sanyu dan juga Ciku, yang mana saya Sanyu akan berperan untuk memaparkan, menjelaskan, memberi motivasi dan juga nasihat kepada Ciku. Setelah membongkar dan membahas salah satu sifat buruk yang ada dalam dirinya agar menjadi sebuah koreksi untuk dirinya menjadi lebih baik lagi. Itu tujuannya. Jadi tujuannya memang video ini untuk kami sendiri agar menjadi pribadi yang lebih berkembang. Tidak bermaksud untuk menggurui siapapun karena kami amat sangat sadar bahwa kami sendiri masih punya kelemahan yang jauh sekali untuk bisa diperbaiki atau bahkan untuk menjadi seorang yang bisa dijadikan contoh seperti itu ya. Oke, kita kembali ke konteks Ciku. Dengerin aku. Jadi di angka 21 akhirnya di video yang ke-21 ini kita akan bahas satu sifat burukmu yang mana sebenarnya menurutku rasanya kamu seringkali tidak merasakannya. Bahkan mungkin kalau pas tak poin kamu pasti kayak ada penolakan juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja karena pada akhirnya sifat buruk itu pasti pernah kamu pakai, pasti pernah mampir dan pernah kamu jadikan sebuah karakter. Nah, ini agak susah. Oke. Angka 21 kita kasih judul atau akan kita bahas satu sifat burukmu yang namanya sombong. Oke, bisa luput ya. Dia ada di angka 21 padahal bisa ditaruh di angka 1 sampai dengan 5 bahkan. Gimana Jiku, bukankah kamu juga merasakan itu? Kalau kamu belum merasa, coba dipahami definisinya. Definisi daripada sombong secara psikologi itu adalah sebuah sikap yang mana seseorang itu terlalu yakin merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain tanpa ada dasar yang jelas. Gimana? Secara definisi apakah kamu sudah dapat? Kalau di agama Islam, agamamu, seringkali disebutnya takabur, yang mana sebuah penyakit hati yang menghalangi datangnya kebenaran, gitu ya. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri dari kesombongan tadi. Mungkin, biar kamu lebih menyadarinya, selama ini kamu nggak pernah ngerasa sombong dalam ucapan atau tindakan yang nyata gitu ya. Tapi kamu pasti pernah merasakan lebih tahu daripada orang lain tanpa dasar yang jelas, lebih benar, lebih merasa benar daripada orang lain tanpa dasar yang jelas, dan kamu seringkali menolak masukan ataupun kritikan dari orang karena merasa orang yang memberikannya itu mungkin lebih lemah darimu. Dan yang paling nggak mungkin kamu bisa bantah, kamu pasti pernah merasakannya, susah sekali untuk bisa mengakui kesalahan di depan orang lain. Mengakui kesalahan ya, berarti kan kamu salah. Nah, ini pasti pernah kamu lakukan dan sekarang kamu pasti akan terbuka bahwa itu juga sebuah kesombongan. Ini semua tadi itu juga bentuk kesombongan yang paling sering tidak disadari atau tidak orangnya itu seringkali tidak merasa bahwa dia sombong gitu ya. Itu tadi definisinya, Jiku. Kamu udah nggak ngelak ya, nggak mungkin ngelak, jangan ngelak juga. Karena memang pasti kamu ngerasain salah satunya, nah itu bentuk kesombongan juga. Dan perlu untuk kamu perbaiki. Aman ya, Jiku ya. Oke, kita ke dampak buruknya. Dampak buruknya Jiku, sombongmu itu, menurutku kamu sombong Jiku, ada sombongnya. Oke, kita bahas dulu ke sini. Kamu pernah ngeras sebelum kamu dapat stoik, kamu dapat introvert lebih dulu.
Tiba-tiba saja kamu menjadi gemar mempelajari introvert. Tiba-tiba saja kamu gemar sekali mengklaim dirimu introvert juga. Secara kalau secara teknisnya mungkin atau secara pengertiannya si introvert mungkin positif, tapi secara aplikasinya di kamu ada beberapa hal yang membuatmu justru meninggikan ego dan juga menjadi sombong, di mana hubungan sosialmu kamu merasa kamu mengaku bukan antisosial, tapi nyatanya kamu lebih memilih untuk berdiam dalam satu tempat untuk tidak melakukan kegiatan sosial atau berinteraksi dengan banyak orang lebih. Akhirnya kamu mencari-cari alasan untuk mendapatkan situasi tersebut. Nah, ini ada bentuk untukmu meninggikan egomu, yaitu juga bentuk kesombongan juga ya. Bisa kamu pahami ya, Ciku ya. Oke, kita ke dampak buruk. Dampak buruknya pertama yaitu menutup jalan belajar atau menutup pintu belajar, di mana kamu merasa lebih baik, lebih pintar, lebih tahu daripada orang. Ya sudah, ngapain belajar gitu kan, pasti yang ada di kepalamu seperti itu pasti pernah kamu rasakan. Mungkin kalimatnya nggak pas banget dengan apa yang kamu rasakan, tapi kamu bisa dapat poinnya ya. Oke, selanjutnya akan membuat atau menghalangi pertolongan karena kamu seseorang yang tidak mau terlihat lemah. Daripada untuk bersuara minta tolong padahal saat kamu beneran lemah, beneran minta tolong, daripada mengeluarkan suara untuk meminta tolong, kamu akan memilih untuk diam karena nggak mau terlihat lemah tadi. Nah, akhirnya orang-orang sekitar juga tidak akan ada yang peduli karena kamu terlihat kuat di mata mereka oleh daripada tindakanmu sendiri. Oke, seperti itu. Selanjutnya jelas merusak hubungan sosial. Kamu sombong, efeknya kamu outputnya gitu ya. Secara tidak sadar kamu tuh sering kali meremehkan orang, dan secara tidak sadar orang itu bisa ngerasa gimana caramu bersikap, caramu memperlakukan mereka. Akhirnya rusaknya hubungan sosial itu dari sana. Orang yang mau dekat denganmu, orang yang mau berinteraksi denganmu merasa kamu remehkan, merasa kamu tidak pandang dengan baik seperti itu. Nah, ini membuat hubungan sosial menjadi buruk. Oke, seperti itu ya. Lalu menumpuk dosa batin, di mana kesombongan yang mana kamu merasa lebih benar daripada orang itu kan akar daripada ya tadi merasa lebih benar daripada orang itu akar daripada kesombongannya iblis bahkan gitu ya. Nah, itu juga kamu temuin tadi kalimatnya, bagus banget. Dampak buruknya itu mungkin juga kehilangan arah hidup juga ya. Saat semua kritik dan saran yang harusnya bisa masuk ke kamu, tapi kamu bentengi dengan kesombongan tadi, seperti yang di video sebelumnya, kamu bentengi dirimu juga dengan kesombongan, ya sudah, mereka mental gak bisa masuk ke kamu. Padahal mungkin ada kritik yang membangun, saran yang membangun, tapi kamu tidak peduli itu karena kamu merasa lebih tinggi atau lebih benar dan lebih tahu daripada orang lain. Itu dampak-dampak buruknya. Kamu bisa renungi dan pasti juga ceples atau pas di hati ya apa yang kamu rasakan. Kita ke solusinya. Solusi daripada bagaimana untuk bisa setidaknya merendahkan level daripada kesombongan tadi. Walaupun menurutku amat sangat bagus untuk bisa kamu hilangkan sekalian ya. Tapi itu sesuatu yang agak jauh sekali bisa ditempuh oleh manusia karena memang dibekali dengan hawa nafsu dan juga ego tadi. Hawa nafsu dan juga ego. Kalau mungkin nggak kedengeran, nggak sampai pada mic ya. Oke, solusi pertama adalah kamu menjadi orang yang sadar dan mau mengakui bahwa kamu memang punya sifat tersebut.
ada di satu titik nanti kamu ketemu orang yang memberimu masukan tentang itu, maka kamu dengan legowo bisa meresponnya dengan baik. Selalu tak ingatin ini, walaupun bahasanya seringkali berubah-ubah tapi poinnya tetap sama ya. Kamu bisa dapat ya Ciku ya. Oke, yang selanjutnya juga tentang menyadari Ciku. Menyadari bahwa semua kelebihan yang kamu punya dan akhirnya kamu sombongkan ini bisa dicabut, bisa diambil kapan saja tanpa aba-aba, tanpa kamu disuruh mempersiapkan diri juga bisa. Makanya sadari dengan penuh bahwa semua kelebihan, semua yang kamu sombongkan itu bisa saja copot, bisa saja hilang daripada dirimu. Tampan, pintar, prestasi dan apapun itu ya. Prestasi mungkin bisa, cuman juga jalannya ada ya, mungkin bisa dengan kamu mendapat pencemaran baik itu juga bisa menghancurkan prestasi. Jadi apapun bisa diambil kapan saja tanpa apa-apa, tanpa juga kamu disuruh persiapan. Sadari itu bahwa memang apapun bisa diambil kapan saja. Maka dengan itu kamu bisa lebih selalu menjaga diri untuk tidak menyombongkan hal-hal yang sifatnya sebenarnya sangat tidak permanen ya. Oke, itu solusinya. Solusi selanjutnya, belajar itu berlatih untuk mendengarkan, bukan untuk menilai orang yang sedang memberimu pelajaran atau memberimu ilmu. Nah itu sifat sombong tadi kan seringkali membuat penderitanya itu merasa itu cenderung untuk menilai siapa yang memberikan kritik, saran dan juga ilmu yang akhirnya nanti bisa dia terima. Itu jangan, coba latih untuk menjadi orang yang berlatih mendengar daripada menilai orang. Itu solusinya, Ciku. Bisa kamu renungkan, bisa kamu bolak-balik di mana rasa dan juga logikamu. Pernahkah kamu sombong seperti apa yang sudah tak sampaikan, dan separah apa pernah kamu lakukan kesombongan itu? Cepat bunuh, cepat kamu turunkan levelnya biar tidak terlalu jauh kamu ada di dalamnya, karena beneran itu sangat mengganggu. Ada beberapa lagi solusinya, cuman sepertinya akan ada gangguan alam yaitu hujan. Jadi tak cepetin aja ya. Kita ke kutipan Ciku. Kutipan pertama ada dari ini, Imam Al-Ghazali bilang bahwa agak blank ya. Kutipan benar dari Imam Al-Ghazali bilang bahwa kebesaran itu, agak mengingat-ingat, kebesaran itu terkadang justru datang dari hati yang paling rendah. Oke, dapat. Dari Imam Al-Ghazali bilang bahwa kebesaran itu justru datang dari hati yang paling rendah. Seperti itu dari Imam Al-Ghazali ya. Bisa kamu renungkan juga. Dan dari Ustadz Hanan Attaqi juga bilang bahwa iblis itu sebenarnya tidak bodoh, tidak, tapi dia hanya terlalu merasa benar. Nah, terlalu merasa benar adalah juga kesombongan. Oke, cukup di sini video yang ke-21 Ciku. Semoga kamu menjadi orang yang tidak sombong, bisa menurunkan level sombongmu juga egomu agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Maaf, sebenarnya tidak bisa banyak-banyak, tapi udah cukup lah ya. Nah, ini ada gangguan alam, hujan. Nggak apa-apa, kamu sudah ada di angka 21, itu alhamdulillah sekali. Oke, Ciku tetap semangat. Kamu juga melakukan sesuatu yang besar hari ini, walaupun memang belum sempurna untuk mengeksekusi ide hari ini ya. Kamu sudah eksekusi idemu dan oke.
nggak apa-apa, itu apresiasi yang sangat besar untukmu ya. Dariku tepuk tangan mungkin bisa. Keren, kamu keren. Tapi jangan berhenti di sini. Nanti kalau kamu berhenti dan mendiamkan itu tidak kamu tindak lanjuti, ya sama aja, nggak jadi apa-apa. Oke, Jiku, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya tetap semangat. Penonton, maaf sekali atas segala keterbatasan kami. Selalu kami ulang-ulang permintaan maaf kami dan juga terima kasih kami. Oke, Jiku, sampai jumpa, dan penonton sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih hari ini. Saya Sanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.